Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna manfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dimanapun Anda berada, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk menyambung meneruskan pelajaran kita tadabbur surah Yunus. Mudah-mudahan usaha yang tidak sepertinya ini memberikan manfaat bagi diri kita masing-masing. Bukan sekadar untuk mendapatkan pahala, tapi hendaknya ia memberikan kesan dalam kehidupan kita, memberikan impak dan pengaruh dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah dan khalifahnya. InsyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita pagi hari ini. Pada siri lepas kita telah pelajari ayat yang ke-62, 63 dan 64. 63, 60, 62, 63 dan 64 yang bercerita tentang siapa itu Auliaur Rahman dan apakah balasan yang Allah janjikan buat mereka. Itu sebenarnya tajuknya. Siapa mereka yang dikatakan sebagai Auliaur Rahman, kekasih-kasih Allah, dan apakah balasan yang Allah janjikan buat mereka. Kedua-dua pertanyaan itu boleh kita cari jawapannya ada dalam ketiga-tiga ayat ini. Seumpama ayat 62 cerita tentang balasan atau janji yang Allah hendak berikan, Allah sediakan bagi mereka yang bergelar Auliaur Rahman. Sementara ayat 63, Allah memberitahu kepada kita ciri, sifat yang mesti ada bagi mereka yang diiktiraf sebagai Auliaullah atau Auliaur Rahman. Tak lebih, tak kurang. Walaupun tentu penjelasannya, uraiannya sangat panjang. Sementara ayat 64, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi balasan yang
ia janjikan buat mereka. Samping yang Allah sebutkan dalam ayat 62, juga disebutkan dalam ayat 64. Dan Allah tutup ayatnya, penjelasan tentang Aulia Ar-Rahman ini, dengan firman-Nya, La tabdila li kalimatillah. La tabdila li kalimatillah. Ini memberikan maksud, Madamal haqqu subhanahu wa ta'ala qad qala la tabdila li kalimatillah. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, berfirman, menyatakan bahwasanya la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada gantian bagi ketetapan Allah. Bila Allah kata begitu, pasti seperti itu. Bila Allah dah janjikan ini, pasti Allah akan tunaikan. Itu maksudnya, dan tidak akan ada perubahan. Ini bermakna falan tajida ahadan qadiran ala dzalik. Tidak ada sesiapa pun selain Allah yang mampu menghalangnya, mampu menggagalkannya. Ini karena annal khalqa makruhun kullu yaumil qiyamah. Semua makhluk di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, makruhun. Makhurun maksudnya, makhurun. Mereka ini dikuasai sepenuhnya. Benar kuasa Allah di dunia terhadap makhluk ciptaannya itu sangat sempurna. Tetapi mungkin kurang nampak. Oleh sebab manusia masih diberi pilihan. Huriyatul ikhtiyar. Sehingga seakan-akan kuasa Allah tak begitu nampak. Khasnya dalam penguatkuasaan, perintah dan larangannya. Terbukti banyak perintah-perintah Allah yang manusia tak laksanakan, dan banyak larangan-larangannya yang mereka tidak tinggalkan. Lalu di mana kuasa Allah? Bila Allah berkuasa menguasai manusia, kenapa masih ada yang membantah, ada yang membangkang, ada yang menentang? Tak nampak pun bahwa Allah berkuasa penuh di dunia, seakan-akan kan begitu. Ini kerana di dunia manusia masih diberi huriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih. Allah berjanji bila buat maksiat akan ada balasannya, ada musibah. Yang buat baik tak ada pun, ada orang jujur tapi susah, ada orang bohong tapi senang. Kan seakan-akan tak nampak. Di akhirat nanti, karena manusia semuanya makhurun, dikuasai sepenuhnya oleh Allah, karena kebebasan memilih telah dicabut oleh Allah, waktu itulah baru kelihatan, baru nampak. Apa yang Allah janjikan, pasti Allah akan tunaikan dan nampak pada waktu itu. Dan dapat dirasai oleh setiap kita. La tabdila, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sedikit pun. Karena Allah akan menunjukkan kuasa mutlaknya di akhirat kelak 100%, dan itu dirasakan oleh setiap insan di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Nah, orang yang bergelar waliullah dengan syarat yang Allah tetapkan hanya ada 2. Kemudian mereka mendapatkan balasan yang Allah janjikan yang kesemuanya ada 3. Dibebaskan daripada rasa takut, dibebaskan daripada rasa sedih, dan kita sudah pelajari la apa di situ. La sudah kita pelajari pada seri yang lepas. Ditambah lagi yang ketiga, mereka akan mendapatkan busyra, imma di dunia, wa imma di akhirat. Orang yang seperti itu, orang yang mendapatkan balasan itulah yang Allah nyatakan sebagai dzalika huwal fauzul azim. Itulah dianya kejayaan yang sangat agung. Tidak ada al-fauz, kejayaan, keberuntungan yang lebih besar daripada
orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Orang yang telah diiktiraf kewaliannya di sisi Allah. Sebagai diiktiraf bahwa ia adalah kekasihnya. Dunia dan akhirat. Dunia bahagia, senang, di hari pun demikian juga. Allah Subhanahu wa taala telah seperti mana saya sampaikan tempoh hari menghadapi hamba yang seperti ini ya, dalam hadis yang agak muskil ketika orang ini tiba ajalnya mesti mati saat itu, mesti meninggalkan dunia. Allah berfirman, Nabi bersabda saat tempoh hari, wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Allah berfirman, aku tidak pernah merasa bimbang, merasa ragu. Kalau dalam bahasa kita macam teragak-agak lah, tak pasti, tak yakin. Tidak melakukan suatu perbuatan yang aku nak lakukan, sebagaimana keraguanku, kebimbanganku ketika aku nak mematikan hambaku yang mukmin yang aku kasih ini. Dia tidak suka akan mati, karena kematian itu menyakitkan dan sakarat. Tapi dia mesti mati, sementara aku tidak mau menyakiti dia. Itu kan bahasa yang Masya Allah. Bahasa yang betul-betul menunjukkan bahwa cinta Allah kepada hamba ini sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga Allah sendiri pun berfirman, seperti mana sahabat Nabi, aku tak pernah ragu, tak pernah bimbang. Dirasa, kalau dalam bahasa kita, berat hati rasanya. Aku nak matikan hambaku ini, dia tak suka mati, aku tak mau menyakiti dia. Takkan aku nak matikan juga. Tapi apa boleh buat, karena ajal telah tiba. Tapi Maha Suci Allah daripada sifat bimbang dan tak yakin akan apa yang tak dilakukan. Maha Suci Allah. Yang pasti ini jadi bahasa majazi, perumpamaan, misalan, menunjukkan betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya. Sehingga istilahnya tidak mau nak menyakiti sikit pun. Istilahnya. Tak mau, jangankan nak memukul, nak menjentik pun tak sampai hati. Begitulah ibaratnya. Jadi, subhanallah sangat tinggi di dunia dan juga di akhirat. Mari sekarang kita teruskan sambungan ayat berikutnya, ayat ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas sami'ul 'alim. Wala yahzunka, dan janganlah dia membuat engkau sedih, menyebabkan engkau sedih. Qauluhum, oleh ucapan mereka. Qauluhum, oleh ucapan mereka. Innal izzata, sesungguhnya izzah. Izzah itu kekuatan. Yang dengan kekuatan itu orang boleh mencapai, memperoleh kemenangan. Itu izzah. Kekuatan mengalahkan. Nah, itulah lebih tepatnya lah. Izzah di sini maknanya al-ghalabah wal quwwah. Kemampuan, kekuatan mengalahkan siapa saja. Lillahi, bagi Allah, jami'an, semuanya. Huwa, dia Allah, as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Saya ulangi. Dan janganlah, ini lanahi namanya. Lanahi, larangan. Janganlah membuat engkau sedih, menyebabkan engkau sedih, duka cita, wahai Muhammad,
qauluhum, oleh ucapan mereka. Mereka umat Nabi yang kufur. Innal izzata, sesungguhnya segala, semua, al-izzah, kemampuan mengalahkan, lillahi, bagi Allah, jami'an, semuanya. Dia Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Baik, sekarang makna secara umum dahulu. Al-ma'nal jumali. Al-ma'nal jumali, makna tafsir secara ismal dahulu. Ya mas sekalian, selepas Allah menjelaskan kepada kita melalui Rasulnya akan sifat walinya, kekasihnya, dan berita gembira yang Allah janjikan buat mereka di dunia dan di akhirat, dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah memberikan isyarat, akan janji kemenangan. Akan adanya janji kemenangan daripada Allah buat mereka wali-waliullah itu. Ima hadza ima'un ilal wa'di binasrih. Itulah dalam bahasa Arabnya. Ini adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan ada janji kemenangan, pertolongan pada mereka wali-walinya ini. Wa nasara man amana bihi min auliyaihi wa ansari dinihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong mereka, kasih-kasihnya, dan juga penolong-penolong agamanya, ala dha'fihim wa fakrihim, atas kelemahan mereka dan kekurangan mereka. Sedia maklum, orang-orang mukmin, mas sekalian, orang-orang mukmin khasnya di Makkah sangat-sangat lemah. Dahlah jumlah mereka minoriti, dari serba-serbinya mereka kurang berbanding musuh-musuhnya orang kafir, sehingga orang kafir boleh buat sewenang-wenang terhadap orang mukmin. Jadi dalam keadaan seperti itu, pastilah banyak akan menyebabkan orang mukmin tertekan. Apa untungnya kita terus-menerus memeluk agama yang dikatakan benar, yang diyakini benar, jika hidupnya terus tertindas, susah, menderita, maka Allah berikan kabar gembira dalam ayat ini. Jangan khawatir. Aku berjanji kepada kamu bahwa aku akan memberikan pertolongan pada kamu. Yakni jika kamu menolong agama aku, istiqomah. Aku tahu kelemahan kamu, aku tahu kefakiran kamu. Ini janji Allah. Jadi macam tasliyah ini. Tabsyir. Tabsyir tasliyah. Wa kana a'dauhum yaqtaruna bi quwwatin fi makabi kasratihim. Sementara musuh-musuhnya, yakni orang kafir Makkah ini, Masya Allah, membanggakan kekuatan mereka menghadapi orang-orang mukmin karena jumlah mereka yang sangat ramai. Mereka menang dari segi jumlah dan bilangan. Mereka menang daripada segi kekuatan. Mereka menang daripada segi apa lagi? Ekonomi. Maknanya dari aspek apa pun orang kafir ini menang bila dibandingkan dengan orang mukmin di Makkah di atas kertas. Nah, dalam keadaan itulah Allah beritahu kepada orang-orang mukmin dan orang bertakwa ini, jangan khawatir. Aku akan tolong kamu. Aku akan tolong kamu. Gitu. Dan ramai daripada mereka wa kanu ligururihim biha yukadzibuna billah. Orang-orang kafir yang terpedaya dengan
kelebihan mereka dari pelbagai aspek ini, akhirnya menyebabkan mereka semakin mendustakan Nabi SAW. Semakin tidak percaya. Semakin tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang lemah, yang jumlah sedikit boleh mengalahkan kita yang kuat dan ramai. Dan wa kana dzalika ma yahzunu akama qal. Dan apa yang dirasakan oleh orang mukmin, apa yang dibanggakan oleh orang kafir, ditambah pula orang kafir makin kuat menentangnya, dituduhnya Muhammad yang bukan-bukan, dituduhnya gila, dituduhnya syair, pembohong, macam-macam lah. Belum lagi tindakan mereka terhadap Nabi, lebih-lebih pada umat Nabi yang lemah, pengikut Nabi yang lemah. Jadi yang dilihat oleh Nabi, yang didengar oleh Nabi daripada perbuatan ucapan mereka ni, ya si banyak pastilah, pasti akan menimbulkan rasa pedih dalam hati Nabi. Si banyak akan sebagai manusia biasa, Nabi akan sedih. Dan kesedihan itu yakni didorong oleh cintanya Nabi kepada umatnya. Bagaimana nanti kalau umatku tak tahan akan ujian ini? Bagaimana jika umatku nanti longgar pegangan agamanya karena tak tahan dengan penderaan, penindasan yang oleh orang kafir, lalu tinggalkan agama ini dan ikut mereka. Jadi ini yang dirasakan oleh Nabi. Ini yang Allah ceritakan sendiri dalam ayat yang lain, pada dalam surah Al-An'am. Jemaah boleh lihat dalam surah Al-An'am ayat 33. Dalam surah Al-An'am ayat 33. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad na'lamu innahu lahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh Allah kata, ya, kami sering mengetahui, karena perlakuan itu sering berlaku, jadi Nabi Allah pun sering kami mengetahui. Sesungguhnya ianya sungguh membuat engkau duka cita dan sedih, wahai Muhammad, alladzi, sesungguhnya membuat engkau duka cita, alladzi, oleh apa yang yaqulun, yang mereka katakan. Ucapan mereka ini sering kali membuat kamu sedih, wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunaka, tapi jangan terlalu sedih karena sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau. Walakinnadz zalimin bi ayatillahi yashadun. Tapi orang zalim itu sebetulnya ingkar kepada ayat-ayat Allah. Yang mereka dustakan itu ayat-ayat aku, bukan engkau. Masya Allah. Allah beritahu kepada Rasul, jika mereka tak mau menerima ajaranmu, wahai Muhammad, mereka mendustakan dakwahmu Muhammad, hakikatnya bukan engkau yang didustakan. Yang mereka dustakan itu apa yang kau sampaikan itulah. Dan apa yang kau sampaikan itu kan ayat aku. Jadi janganlah berlebihan, itulah maksudnya. Janganlah berlebihan dalam bersedih. Nah, ini yang namanya tasliyah. Ini tasliyah. Ini hiburan, sebagai hiburan bagi Nabi supaya jangan terlalu, ya, tindakan orang kafir terhadap Nabi dan umatnya ini membuat Nabi akhirnya semacam jadi putus asa, seakan-akan sudah tidak ada harapan, akan nanti kemudian berubah jadi tasaum, ya, pesimistik. Tak, hendaklah sentiasa tafaul, ada roja, ada optimistik. Apatah lagi Allah dalam ayat ini berjanji, yakni Allah akan memberikan pertolongan. Akan memberikan pertolongan. Baik, mungkin begini betulnya. Macam mana kalau kita nak menang? Bukankah jumlah kita sedikit? Mereka ramai. Kita serba kekurangan dibanding mereka. Mereka punya banyak kelebihan. Jikalah umpamanya mereka menyerang kita sekarang, habis kita. Tidak perlu berhari-hari untuk mereka membantai kita. Ya, bila timbul fikiran-fikiran itu wajarlah sebagai
manusia, apalagi umat-umat Nabi. Lalu Allah turunkan ayat ini, jangan khawatir, tidak perlu sedih kerana aku ini ada izzah, Allah kata. Kamu kena yakin al-izzah, izzah yakni al-quwah, al-ghalabah, kemampuan mengalahkan. Makna al-izzah di sini yakni kekuatan, kemampuan, keupayaan mengalahkan siapa saja. Dan kekuatan mengalahkan itu ada di tangan Allah. Semuanya. Semuanya. Bahkan jika Allah tidak menggunakan kekuatannya, mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya tidak sedikit, tidak perlu turunkan malaikat, tidak perlu. Ya mungkin dihantar dengan semut, dengan nyamuk, mati mereka. Tentera Allah sangat ramai. Tidak terkira jumlahnya. Tidak perlu dihantar dengan puting beliung. Hanya Allah kata, kamu kena yakin bahwa aku mempunyai segala kekuatan yang dengan kekuatan itu boleh mengalahkan siapa saja. Jika mereka mau melawan. Tapi tentang bila, tentang masa, tentang bagaimana, kamu tak payahlah risau. Bila aku akan turunkan pertolongan, bagaimana aku akan mengalahkan mereka, di mana, dengan cara bagaimana, itu sudahlah, itu jangan. Istilahnya, jangan kamu pikirkan, itu terpulang pada aku. Kamu hanya perlu yakin seyakin-yakinnya. Ini menarik ya. Ini menarik sekali. Yani karena Allah dah ingatkan begitu. Jadi jangan membuat engkau sedih. Jangan engkau membuat sedih. Teruskan perjuangan kamu. Ya, satu masa, satu peringkat, pasti aku akan tunaikan janjiku ini. Aku akan tunjukkan al-izzah, kekuatan mengalahkan yang aku janjikan. Apatah lagi tidak ada selain Allah yang punya izzah. Termasuklah orang kafir, termasuklah musuh-musuh kamu yang jumlahnya tidak sedikit, yang mempunyai banyak kelebihan. Karena Allah nyatakan al-izzah lillahil izzatu. Innal izzata lillahi jami'an. Coba ya kita lihat kalimatnya ya. Dahlah ada inna. Itu taukid. Dan kita telah pelajari dalam tadabbur tadabur sebelumnya. Ayat yang bermula dengan taukid inna ada satu taukid namanya kalam tolabi. Ia ditujukan pada orang yang hatinya ragu, atau ayat ini ditujukan oleh mutakalim pada untuk menghilangkan keraguan mukhatab. Jumlah tolabiyah itu jumlah yang diucapkan oleh mutakalim buat menghilangkan keraguan yang ada dalam hati mukhatab. Itu inna. Kemudian al-izzah. Masya Allah. Ada alif lam. Itu namanya istighraq. Alif lam al-istighraq. Maknanya mencakupi, merangkumi semua jenis izzah. Semuanya, tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Lillah, Masya Allah. Lam itu namanya lil milk. Hak bagi Allah semata. Ditambah pula jami'an. So ayat ini sangat-sangat kuat. Janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, itu dengan menggunakan ayat, struktur ayat, uslub ayat, struktur jumlah yang sangat kuat, sehingga si mukhatab bila benar-benar dapat menjiwai firman Allah ini, keraguannya menjadi lenyap, keraguannya menjadi hilang. Sungguh pun ketika diturunkan, keadaan mereka sangat-sangat lemah, serba kekurangan. Nah, disinilah perlunya keyakinan, disinilah perlunya keimanan.
Kan kembali pada sebenarnya yakni waliullah kan iman syaratnya. Iman dalam di sini lebih menonjol, lebih dikedepankan daripada analisa logika. Kalau saat seperti itulah seseorang masih menggunakan analisa logikanya, masih menggunakan logik akalnya, ya mungkin iman masih mengendap lagi di bawah. Sedang keadaan seperti itu, maka keimanan hendaklah dikedepankan. Kemampuan berpikir saja hendaklah diturunkan. Nah, begitulah. Sebagaimana yakinnya Nabi Musa alaihissalam ketika terperangkap membawa kaumnya Bani Israel dari Mesir di depan lautan, di belakang pula tentera yang sudah kelihatan, tentera musuh yang hendak mengejarnya sudah nampak, nak terus ke depan laut, mana cebur ke lautan, mati semuanya lah. Nak melawan musuh tidak mungkin karena tidak bersenjata. Nak tunggu aja di situ, mati juga. Kaumnya sudah putus asa. Mati kita, Musa, habis kita. Ya memang secara logik, tak mungkin menang lah. Tak mungkin selamat. Tak mungkin selamat. Dari segi logik. Kalau masih gunakan logik. Bagaimana mungkin selamat? Dari dikejar Fir'aun dan tenteranya. Depan lautan, bukan hanya sungai yang kecil. Lautan. Kapal tidak ada. Pengalaman renang mungkin tidak ada. Tidak mampu. Kalau renang pun tak mungkin melepasi laut yang luas itu. Nak melawan tidak mungkin. Jadi menurut hukum akal, hukum logik, menurut ketentuan sunnatullah, tidak mungkin selamat. Tapi ingat, Nabi Musa waktu itu tidak lagi gunakan ini. Dia tidak lagi menggunakan apa yang dalam otak, dalam mukh. Tapi dia menggunakan kekuatan yang ada dalam qalbunnya. Apa itu? Al-iman. Iman itulah yang kekuatan yang sangat dahsyat yang memberikan kekuatan pada Musa sehingga Musa tenang ketika kaumnya kebingungan. Musa masih boleh tersenyum istilahnya ketika semua kaumnya dah putus asa, menangis putus asa. Dengan yakin Musa berkata, "Kalla, la, tidak. Jangan kamu fikir mereka boleh menangkap kita. Jangan kamu fikir kita tidak akan selamat. La, kalah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku bersama aku. Tuhanku sentiasa melihat aku, mendengar aku." Kenapa Musa kata Lina Rabbi, Tuhanku, tiga Tuhan kita? Karena nampaknya Bani Israil sudah tidak lagi meyakini Allah. Paling tidak sudah meragui kekuatan Allah. Atau mungkin bahkan ada yang sudah menafikan Al-Izzah itu milik Allah. Karena sudah hilang kepercayaan, hilang kekayaan, atau mungkin sudah mulai meragukan akan izzah lillah jami'an. Musa yakin tak Tuhanku ada. Dan ia berjanji akan sekali mata pertolongan datang. Ketukkan aja Musa tongkatmu, terbelah. Masya Allah. Jadi tidak mestinya yang besar, yang kuat akan menang dan yang lemah akan kalah. Kekuatan itu milik Allah. Allah boleh beri kemenangan pada siapa yang kehendaki. Dan kemenangan yang Allah jadikan hanya diberikan pada wali-walinya. Ini perlu keyakinan, perlu keimanan. Sebab itu orang beriman dan beramal soleh, yang Allah kata wali itu, tidak ada ketakutan sedikit pun. Dalam keadaan yang paling cemas sekalipun. Yang paling kritikal sekalipun. Dan keimanan itu, bila sudah iman, akal, logik akal, kena berhenti berfikir. Karena kalau kita fikir masih, ya iman kalah lagi nanti. Sebab memang banyak perkara-perkara yang wajib kita imani sepenuhnya ini. Bukan tidak logik ya. Akal tidak diberi kemampuan untuk memahaminya dengan sempurna. Bukan tidak logik termasuk. Ya macam tak begitu tepat lah. Akal tidak diberi kemampuan untuk memikirkannya dengan sempurna. Itulah. Sehingga, Masya Allah, sahabat pun tenang, Nabi pun tenang, dan sebagainya. Baik.
Kemudian jemaah sekalian, saya ingin sampaikan perkara yang sangat penting bagi saya di dalam ayat ini, khasnya dari segi bahasa. Khasnya dari segi bahasa. Coba jamaah perhatikan ayat ini dari segi penulisan, dari segi bacaan ya. Ingat ya, pada masa Nabi ayat Quran ini tidak ada baris. Tidak ada. Pada zaman Abu Bakar, Umar pun tidak baris. Jangankan baris, titik pun, nuktah pun tak ada. Ba, ta, sa, ya, nun sama. Ha, jim, ha, kha sama. Sin, shin, to, zot sama. Karena tak ada titik. Titik, tak ada, baris tak ada. Tapi, ya, mereka boleh baca karena Nabi bacakan pada mereka dan mereka mengikuti bacaan Rasulullah. Kemudian direkodkannya. Jadi karena titik tidak ada, baris tidak ada, tapi mereka boleh baca karena mereka talaki. Sebab itu kalau orang dahulu bila nak baca Quran yang tak ada baris, tak ada titik, tanpa mendengar daripada orang yang sudah tahu, ya pasti salahlah bacaannya. Sehingga ada yang mengatakan Al-Quran dahulu periwayatannya secara mutawatir dan talaki itu macam tu. Dengar, ada baca, ada dengar, ada baca. Bukan dengan baca sendiri. Macam nak baca sendiri, titik tidak ada. Mungkin nanti bacanya berbeza-beza. Barisnya berbeza-beza. Sedangkan silap baris, wah, itu maknanya jauh sekali, mas sekalian. Orang baca Quran, silap baris, itu maknanya antara bumi dan langit. Mungkin berakibat terhadap keimanan dia. Tengok dahsyatnya. Saya nak tunjukkan. Coba perhatikan ayat ini. Wala yahzunka qauluhum. Ini sebenarnya dah satu ayat, satu statement. Kemudian innal izzata lillahi jami'ah. Itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Jadi dalam ayat itu, kan, inna yang mana sesungguhnya itu dibaca bawah kan, inna, bukan anna. Nak baca inna ke, anna ke, dari segi bahasa sama. Kedua-duanya yakni huruf taukid. Inna pun taukid, anna pun taukid. Taukid, apa namanya, thaqilah. Terjemahnya sama, sesungguhnya. Inna sesungguhnya, anna pun sesungguhnya. Tak ada bezanya dari segi nama hurufnya, dari segi terjemahan. Tapi ini, dalam ayat ini ya, bila kita baca inna dengan kita baca anna, maknanya bertolak belakang. Maknanya beza antara bumi dan langit. Kenapa begitu? Begini. Kalau kita baca anna, kata kita baca anna, annal izzata lillahi jami'a. Ya, harap-harap faham, mungkin yang sudah belajar nahwu, shorof, mungkin faham ya. Jamaah sekalian, wala yahzunka qauluhum. Janganlah menjadikan engkau duka cita oleh ucapan mereka. Qaul. Qala yaqulu qaul. Ya. Qala yaqulu qaul ini yakni fi'il muta'addin. Kata orang Arab. Berkata itu fi'il, kata kerja, kata udan yang muta'addin. Transitif. Perlukan maf'ul bih. Perlukan objek. Qaul itu masdar yang boleh beramal seperti fi'ilnya. Masdar, yakni kata apa ya, nama ya, masdar, isim masdar, kata terbitan, ya, verbal noun lah bahasa Inggrisnya, verbal noun yang beramal, berfungsi seperti fiilnya. Jadi qauluhum ini kalau kita jadikan masdar muawwal boleh begini, wala yahzunka ayyaqulu, macam tu. Ayyakulu.
Janganlah menjadikan engkau duka cita ayyakulu mereka berkata atau ucapan mereka. Nah, perlu maf'ul bih, perlu objek apa yang mereka katakan. Gitu. Kalau kita baca annal izzata lillahi jami'a, maka itu menjadi maf'ul bih kepada qauluhum. Jadi ucapan mereka berbunyi annal izzata lillahi jami'a. Itu jadi maf'ul bih statusnya kalau baca anna. Sehingga pengertiannya seakan-akan begini, wahai Muhammad, ucapan mereka bahawa sesungguhnya segala keperkasaan kekuatan itu bagi milik Allah semuanya, jangan membuat engkau sedih. Tak bahaya ke macam itu? Sepatutnya bila kita dengar ucapan sesungguhnya segala kekuasaan, segala kemenangan itu milik Allah. Kalau kita dengar ucapan situ, kita dengar seperti itu, hati kita gembira. Oh ya, ya gembira, Masya Allah, Masya Allah. Seronok kita mendengar, gembira kita mendengar. Statement yang menyatakan segala kekuasaan, kemenangan, kemampuan mengalahkan itu adalah milik Allah. Kan sama seronok. Tapi tiba-tiba Muhammad, janganlah membuat kamu sedih. Ucapan mereka yang mengatakan bahawa segala kekuasaan itu milik Allah. Macam mana boleh sedih? Sedih aku, segala kekuasaan milik Allah. Kenapa milik Allah seorang? Sepatutnya bagi-bagilah dengan kita. Kan terjejas akidah kita nanti. Akidah kita nanti terjejas jika kita baca anna. Gitulah. Sebab kalau kita baca anna, itu ta'alluqnya kaitannya dengan qauluhum. Itu qauluhum. Tapi kalau kita baca inna, inna ini, makna inna izzatillah itu sebagai ayat yang baru. Dibaca inna karena fibtida'il kalam, di awal ayat. Huruf taukid yang berada di permulaan ayat itu kena baca bawah, inna. Sehingga wala yahzunka qauluhum itu dah satu ayat, itu berhenti. Sebab itu saya elok-eloknya berhenti. Kalaupun jika sekiranya tidak ada tanda sekalipun lah jemaah sekalian. Ya, dahulu mana ada tanda, saya katakan. Pada zaman ini mana ada tanda berhenti, tanda itu baris pun tak ada. Tapi kalau kita faham akan makna dia, ya pasti kita akan rasa selesa dan lebih patut, lebih elok. Wala yahzunka qauluhum. Nanti. Kemudian buat ayat lagi. Innal izzata lillahi jami'a. Itu paling elok. Kenapa? Karena wala yahzunka qauluhum itu satu ayat. Muhammad, janganlah membuat kamu duka cita ucapan mereka. Ucapan apa yang mereka katakan yang membuat Nabi duka cita? Dalam ayat ini tidak disebut. Apa ucapan mereka? Maf'ul bih kepada qauluhum tidak ada. Dalam kaidah bahasa Arab, hadful ma'mul yufidul umum. Bila satu ma'mul itu dibuang, objek itu dibuang, yufidul umum, memberi faedah umum. Mana apa saja? Kan ucapan mereka penghinaan pada Nabi macam-macam. Nabi dituduh gila, dituduh sahir, dituduh syair, pembohong, pendusta. Ayat yang sampaikan oleh Al-Quran sampaikan oleh Nabi ini mereka kata hanya asatirul awwalin, bayangkan. Hanya asatirul awwalin dan itu belum perbuatan mereka. Itu yang dimaksudkan. Jadi apa saja ucapan mereka, penghinaan mereka itu janganlah membuat engkau sedih. Itu satu statement. Kemudian Allah buat statement yang kedua, ayat kedua. Karena sesungguhnya segala. Macam tu. Sebab itu kena baca inna baris bawah. Baca anna, hancur maknanya. Bahkan mungkin menjejaskan akidah kita. Macam mana boleh menjejaskan akidah? Ya, karena hati kita jadi sedih. Jadi tidak kita tak puas hati jika segala kekuasaan itu hanya milik Allah. Itu kan bahaya. Faham ya maksud saya? Ini kalau kita kaitan dengan bahasa, itu penting sekali.
Penting sekali menguasai bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Bila tengok terjemahannya, tidak nampak itu. Sebab anna ke inna, saya ulangi, nak baca anna ke inna ke maknanya sama. Nama huruf pun sama. Anna ke inna namanya huruf taukid thaqilah. Tak ada perbezaan sikit pun. Hanya dalam kaidah bahasa Arab, adalah tempat-tempat tertentu. Bila inna dibaca inna di baris bawah hamzahnya, bila inna dibaca anna difathahkan hamzahnya. Itu ada tempat tertentu. Saya ulangi lagi sekali, bagi kita sekarang tak ada masalah karena inna sudah baris bawah. Inna sudah baris bawah. Sudah ada baris, alhamdulillah. Katakanlah Quran tidak berbaris karena memang asalnya tidak berbaris. Ingat ya, Quran pada zaman Nabi, pada Abu Bakar, Umar tidak ada baris. Baru pada zaman Ali berbaris. Masya Allah, ini apa namanya? Ini penting untuk kita fahami sesuatu. Jadi saya ulangi, qauluhum itu masdar, kata nama, kata terbitan, verbal noun yang perlukan objek. Yang perlukan objek. Dalam ayat ini objeknya dimahdhufkan. Apa ucapan mereka? Tidak disebut. Tidak disebut. Sebab itulah selepasnya buat ayat baru dibaca inna. Bermana innal izzata lillah jami'ah itu bukan objek kepada qauluhum. Tetapi kalau dibaca annal izzata lillahi jami'ah, dibaca anna, maka jumlah annal izzata lillahi jami'ah menjadi objek kepada qauluhum. Bila kita jadi objek qauluhum, maknanya, wahai Muhammad, ucapan mereka yang mengatakan bahawa segala kekuasaan itu milik Allah semuanya, janganlah engkau sedih. Jangan engkau sedih. Maknanya kita jadi sedih macam mana? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Membuat Nabi sedih pula malah. Sepatutnya tidak begitu. Contohnya tidak begitu. Itu dari segi bahasa, dari segi. Jadi hanya itulah bagi kita tak ada masalah dari segi membaca, insyaallah tidak salah kerana sudah ada baris. Itu untungnya kita. Ini jika kita katalah sebab yalah semua Quran hari ini kan berbaris kan. Tapi kalau kita belajarlah terus Al-Quran katalah jamaah pun belajar di mana-mana, kemudian menulis apa hadis ke mana ada berbaris bahasa Arab. Bahasa Arab tidak berbaris sebenarnya. Tapi insyaallah kita boleh baca dengan betul. Ini salah satu contoh bacaan Quran itu penting sekali. Jadi perlu mendengar. Sebab tanpa mendengar kita mungkin berbeza baca. Contoh. Apa namanya? Alif, lam, mim. Kita boleh baca alif, lam, mim di awal surah Al-Baqarah. Kita baca begitu. Tapi ada juga alif, lam, mim. Kita tak baca alif, lam, mim. Kita baca alam. Contohnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. So macam mana orang boleh baca yang ini dibaca alif lam mim, ini dibaca alif lam ra. Di alif lam mim ini dibaca alam tara. Satu dibaca alif lam mim, huruf demi huruf, yang satu dibaca alam nasrah, alam tara. Ini bermakna dahulu orang menyampaikan Al-Quran itu dengan talaki, dengan tasmi. Orang membaca dia, oh ia membaca ini. Dari mana dia baca begitu? Sebab tidak boleh dikenal bila dibaca alif lam mim, bila dibaca alam. Kan gitu orang dahulu. Bagi kita sekarang dah senang karena sudah ada baris dan kita sudah biasa mendengar. Itu perlunya talaki, perlunya tasmi, dasnya itu prosesnya. Hanya alhamdulillah bagi kita tidak sesusah mana berbanding orang dahulu, lagi-lagi kerana Quran semuanya sudah berbaris, ikut aja barisnya. Hanya bila kita nak memahami, katalah, kenapa mesti inna? Tak boleh ke anna? Tidak boleh.
Apakah makna Melayunya berubah? Dari segi makna Melayunya tidak berubah. Tapi adakah dari segi maksudnya berubah? Betul berubah. Kalau pertanyaan adakah maksudnya berubah? Betul. Tapi adakah terjemahan Melayunya tidak berubah? Tidak. Ini bisa terjemahan dengan maksud. Ya, terjemahan dengan maksud. Itu dia. Jadi itu dari segi bahasa. Itu daripada segi bahasa. Innal izzata lillahi jami'an. Jadi inna lillahi izzata ini bukan maf'ul bih kepada qauluhum, bukan, tapi ia adalah apa yang dipanggil ta'lil. Ta'lil ini sebab. Ya. Jumlah innal izzata lillahi jami'an itu ta'lilun lidaf'il khuzni anhu. Ini adalah sebab untuk menolak, menghilangkan kesedihan itu. Kan Allah larang Nabi jangan sedih. Muhammad jangan duka cita kerana ucapan mereka. Mungkin kita tanya, ya Allah, macam mana kita nak menghilangkan ni? Apa alasan kita untuk tidak sedih? Sebab mereka ini sangat menyakitkan ucapan dia. Tindakannya sangat menyakitkan. Jadi sudah pastilah kita sedih. Ya. Bagaimana ya Allah supaya kami dapat menghilangkan rasa sedih ini? Untuk menghilangkan rasa kecewaan si Muhammad, kamu kena yakin. Innal izzata lillah. Jadi kandungan innal izzatillah ini sebagai taklil, sebab, alasan kenapa Nabi Muhammad dan pengikut tidak boleh sedih. Miskin, bila orang ditimpa kemiskinan, sedih. Oh, sedihnya lah, kais pagi makan pagi, macam mana lah ini susahnya, ini sedih. Lalu Allah kata, jangan sedih, jangan sedih. Ya Allah, macam mana kami tak sedih, kami sudah ni. Apalah alasan untuk kami tidak sedih? Banyak. Ya Allah, apa alasan untuk kami tidak sedih sedangkan hidup kami susah? Kais pagi makan pagi. Allah jawab, ya, kamu punya alasan untuk tidak merasa sedih walaupun susah. Macam mana ya Allah? Yakinlah. Kan kamu yakin aku ni Ar-Razzaq. Oh ya. Ar-Razzaq. Engkau adalah yang maha memberi rezeki, ya Allah. Engkau tidak minta makanan daripada kami, bahwa engkau yang bagi makan. Jadi kenapa aku mesti sedih? Hamba ini, aku ini adalah hambamu. Engkau adalah pencipta aku. Engkau adalah Rabb aku. Engkau yang mengatur segala rezeki. Lalu kenapa sedih? Meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, itu akan menjadi alasan bagi kita untuk tidak sedih. Ada orang teraniaya. Ayah zalim sana, zalim sini, macam mana ni? Akhirnya macam manalah. Tak ada orang tolong, bilalah hidup ni menjadi senang. Siapa yang membela diri ini? Semua orang tak nak tengok, tak nak peduli. Allah kata, jangan sedih wahai hambaku, jika kamu teraniaya seperti ini. Ya Allah, macam mana aku sedih? Aku tidak punya alasan untuk tidak sedih, ya Allah. Allah kata, ada. Kamu punya alasan yang kuat untuk tidak sedih walaupun kamu dizalimi. Apa ya Allah? Kamu kan kena yakin aku ini adalah Al-Wakil. Aku ini adalah An-Nasir. Yakinlah itu. Itulah, jadi yakin akan Allah, yakin akan firman Allah, itu menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk tidak sedih, untuk tidak kecewa, untuk tidak macam-macam lah. Saya pernah menyatakan, ya di kelas yang lain, dan mungkin ada yang mengikutinya. Pada mula-mulanya, ketika Hajar alaihissalam ditinggalkan oleh Ibrahim, suaminya, di sisi Ka'bah.
bersama anak kecilnya Ismail, bayinya. Lalu Ibrahim tidak kata apa-apa, tidak cakap apa-apa. Setelah tinggal itu, dia pergi aja balik. Hajar mengikuti di belakangnya, bertanyakan terus kepadanya, kenapa kau tinggal kami bersini Ibrahim? Kenapa lah? Kenapa kau tinggal sini dan kenapa kau nak gimana kau? Nak balik kau? Ya sedihlah tentu. Ditinggal suaminya di tempat yang boleh kata tak layak dihuni. Tak layak dihuni. Kemudahan asas tidak ada. Apalagi ia sedang membesarkan bayinya. Air tak ada, tak ada, tuan tidak. Mana tak sini? Suaminya pula terus balik. Tanya tak jawab apa-apa. Diikuti oleh Hajar. Tanya. Akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya. Setelah ditanya kenapa kau tinggalkan, nak ke mana tak dia, Hajar tukar. Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Ibrahim, adakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan semua ini? Allahkah yang menyuruh engkau meninggalkan aku berdua dengan anak kita di tempat ini, tak ada orang, sepi, tak ada apa-apa? Allahkah yang suruh Ibrahim? Apa jadi? Naam, ya Hajar. Allah yang suruh aku. Ini bukan kehendak aku, ini Allah yang suruh. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb kita, Rabb Allah, Allah yang menguasai bumi, menguasai langit, menguasai binatang, menguasai hujan, menguasai air. Mendengar jawaban Ibrahim, sebut Allah saja. Apa Hajar? Dengan wajah berseri-seri Hajar kata, idzan la yudayyi'anallah, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu wa Ibrahim, jika Allah yang menyuruhmu, aku yakin Allah tidak akan mensia-siakan kami di sini. Pasti Allah tidak akan mensia-siakan. Sungguh pun tempat ini tak layak dihuni, tidak ada kemudahan, tidak ada makanan yang cukup. Aku yakin karena itu perintah Allah, Allah tidak akan biarkan kami mati kelaparan. Tidak akan biarkan kami kehausan. Kan dia yang menguasai makanan dan minuman. Tidak akan mati dibahang oleh binatang buas. Kan dia yang menguasai binatang buas. Tidak akan mati kesejukan malam hari. Kan dia yang menguasai cuaca. Tidak akan mati siang hari karena panas. Kan dia yang menguasai matahari. Bila Allah yang menguasai, kenapa aku mesti? Tengok tu. Jadi orang yang yakin kepada Allah, dengan 100% rasa takut, rasa itu tidak ada. Tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk sedih, tidak ada alasan untuk kecewa, tidak ada alasan untuk merasa keseorangan, tidak ada. Ya macam-macam tak ada lah. Yang ada hanya tafa'ul, rojak. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin orang yang punya Allah masih ada rasa takut kepada makhluk Allah? Kan ada satu ucapan yang sangat terkenal tu ya. Apabila kamu takut kepada Allah, khafaka kullu syai'. Apabila kamu takut hanya pada Allah saja, Allah akan jadikan semua makhluknya takut kamu. Jika kita takut Allah sahaja, Allah akan jadikan seluruh makhluk kita. Jangankan hanya rimau, setan pun takut kita. Jika kita hanya takut Allah saja. Tetapi jika kita tidak takut Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluknya, Allah akan jadikan kita takut pada seluruh makhluknya. Jika dalam hati kita tak ada rasa takut pada Allah, apa akibatnya? Allah akan jadikan kita takut pada seluruh makhluk Allah. Jangankan jin, jangankan setan, jangan iblis, harimau. Ada cicak jalan pun takut. Tengok hari Sabtu takut. Tengok angka 13 takut. Tengok kucing melintas takut. Inilah keyakinan. Tapi keyakinan ini bukan di sini letaknya. Keyakinan itu letaknya dalam hati.
Sebab itu ayat ini Masya Allah erat sekali hubungannya dengan ayat sebelumnya. Orang yang sudah dekat dengan Allah, dilindungi oleh Allah, dibela oleh Allah, tak ada takut, tak ada sedih, itu memang betul. Dalam keadaan apa? Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk sedih. Tidak ada alasan untuk kecewa. Jika ia yakin, tidak ada alasan untuk merasa lemah menghadapi musuh yang kuat. Kenapa? Kan innal izzata lillah. Gitu. Tidak ada alasan untuk pasti kita kalah. Pesimistik. Karena melihat kekurangan diri dan kelebihan musuh. Kenapa? Karena dia yakin innal izzata lillah. Itu pentingnya. Itu pentingnya apa namanya nih? Jadi ta'lil. Ya, innal izzata lillah itu sebagai ta'lil. Sebab lidaf'il huzan, untuk menghalau, untuk menghilangkan, membebaskan diri daripada rasa sedih dan takut. Bukan maf'ul bih kepada qauluhum. Ya, itu dari segi pemahaman dia. Walidzalika fusilat an jumlatin nahi, sebab itu dipisahkan. Tadi saya katakan seelok-eloknya. Yalah, mungkin saya tahu jamaah yang belajar tajwid yang sudah khatam pasti tahulah, pasti ustazah sudah mengajarnya bahwa memang suruh berhenti situ. Di situ mungkin ada qaf, lam, alif, qaf, lam, alif maksurah ya biasanya. Saya tidak lihat Al-Qur'annya, tapi biasanya seperti ini. Kalau kita paham maknanya, yang ada huruf qaf kecil dan lam. Waqaf aula, maknanya berhenti lebih baik. Tapi kalau kita tanya kenapa nih Ustaz ini berhenti lebih baik? Mungkin jawabannya ya karena di situ ada tanda qaf, lam, alif. Bila ada tanda itu maknanya berhenti lebih baik. Karena ada tanda. Tapi kalau kita tanya balik umpamanya, kenapa orang tuh bagi tanda di situ? Kenapa dia bagi tanda qaf itu? Ya, karena di situ lebih baik berhenti. Kan nanti jawabannya kepada apa yang kita pelajari tadi. Oh, rupa-rupanya memang mesti berhenti di sini. Kalau kita tahu maksudnya. Sehingga jika sekiranya tidak ada tanda qaf, lam, alif pun, kita akan berhenti. Kena dipisahkan. Ya. Kena dipisahkan. Yakni, apa namanya, antara wala yazunka qauluhum dengan innal izzata lillah itu adalah fussilat, dipisah. Dipisah antara jumlatin nahi, jumlah nahi la yazunka dengan innal izzata. Jadi ka'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan lah, ini dari segi maksudnya. Nabi SAW berkata kaifa la ahzan wal musyrikun la tatawalluna alaina. Seakan-akan ayat ini begini asalnya. Ketika Nabi dicela, dicerca, dihina, dimaki-maki, kaumnya dimaki-maki, dibuli dan ya. Kemudian Allah kata, Muhammad jangan sedih. Jangan ambil hati ucapan mereka itu, abaikan saja. Jangan membuat kamu sedih. Ya, seakan-akan Nabi menjawab dengan ucapan firman Allah itu, seakan-akan Nabi memberi jawaban. Ya Allah, kaifala ahzan. Ya Allah, macam mana aku tak sedih? Macam mana aku tak kecewa? Sedangkan orang musyrik ini bermaharaja lila, membuli kami. Yatatawaluna alaina. Bahkan mereka ini mengancam kami, mengugut kami. Lagi pula mereka ini kuat. Jumlahnya ramai. Nampaknya kami tak punya kemampuan untuk menghadapinya. Kan seakan-akan itu. Nabi kata begitu. Lalu Allah jawab. Apa yang kamu fikir itu tidak perlu ada, wahai Muhammad. Apa yang kamu rasa itu tidak perlu wujud. Sebab innal izzata lillahi jami'ah. Itu jawaban Allah. Jadi innal izzat itu jawaban Allah kepada apa yang dirasa oleh Nabi, apa yang dirasa oleh umatnya saat itu. Bukan termasuk yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Gitulah. Jadi fa'ujiba bi ana izzata.
kal adam bil mahdah wa zailah izzatul lillahi jami'ah. Jadi seakan Allah menjawab, oh tidak Muhammad. Kekuatan yang kamu nampak di musuh kamu itu tidak ada sama sekali. Kemampuan yang kamu fikir dimiliki oleh musuh kamu tak ada sama sekali. Mereka ini kosong, makdum, tak ada. Kerana segala kekuatan itu hanya milik aku. Kamu jangan nampak sedikit pun ada kekuatan dalam diri musuh kamu. Sebagaimana kamu merasa tidak punya kekuatan, sepatutnya kamu pun melihat musuh kamu pun tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak ada ghalabah apa-apa, tidak ada izah apa-apa. Kerana segala izah itu milik aku. Dan aku akan berikan pada kamu, bukan aku berikan pada mereka. Subhanallah. Siapapun kita yang memahami ayat ini, dalam keadaan apapun kita, saya katakan tidak ada alasan untuk sedih, tidak ada alasan untuk merasa lemah. Jadi betul lah ya. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, ayat ini bukan hanya bagi baginda Nabi saja dan pada masa itu ya jamaah sekalian ya. Ini juga bagi kita. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 139. Coba. Ali Imran 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa la tahinu, dan jangan kamu merasa lemah. Wahana yahinu, wahnun itu lemah kan? Wahnan ala wahnin. Rasa lemah tak berdaya. Jangan. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Tak ada alasan untuk kamu merasa bersedih. Tak ada alasan untuk kamu merasa lemah. Wa antumul a'laun. Sedangkan kamu adalah orang-orang yang paling tinggi. Bukan tinggi. A'la itu paling tinggi, tertinggi. Tak ada siapa yang lebih tinggi pada kamu. Tapi bersyarat. In kuntum mu'minin. Jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Pendek ayatnya. Ini bukan hanya ditujukan pada orang mukmin pada masa turunnya Al-Quran. Tapi ini ditujukan pada siapa saja yang beriman pada Allah. Maknanya orang mukmin yang benar-benar mukmin itu orang yang paling tinggi. Tidak ada sesiapa yang mengatasinya. Dari segi kemuliaan, ia paling mulia. Dari segi kekuatan, dia paling kuat. Dari segi kejayaan, dia paling berjaya. Dari segi kebenaran, ia paling benar. Apalagi? Dia dari segi keberuntungan, dia paling beruntung. Apalagi? Paling. Mana dari semua benda yang baik-baik, orang mukmin a'la paling tinggi. Sebab itu tak ada alasan bagi orang yang sudah diletakkan oleh di makom yang paling tinggi, paling kuat, paling hebat, paling beruntung, paling bahagia, tiba-tiba dia masih merasa lemah. Masih sedih. Itu kan sesuatu yang sangat kontradiktif itu. Orang yang sudah berada di makom yang tinggi, bagaimana masa lemah? Bagaimana sedih? Tak ada alasan untuk itu. Nah, pertanyaan begini, sekarang kita balik. Jika sekiranya dalam menjalani kehidupan, ya mas sekalian, jika dalam menjalani kehidupan ini kita masih juga sesekali atau seringkali
Atau Masya Allah selalu. Bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya jarang-jarang, tapi mungkin sering kali atau selalu rasa lemah, rasa tak berdaya, rasa hina, rasa sedih, yang tak ni takut itu, takut ini. Nah, itu maknanya isyarat yang jelas. Itu bukti yang nyata bahwa tingkat keimanan kita masih perlu ditingkatkan. Gitu. Iman kita masih perlu ditingkatkan. Kerana bila iman itu makin meningkat daripada yu'minu menjadi mukmin, itulah. Daripada yu'minu menjadi mukmin, daripada yu'minuna menjadi mukminun, makin naik, seiring dengan meningkatkan tingkat keimanan, pada masa yang sama, rasa hina, rasa lemah, rasa takut itu akan lenyap, akan hilang. Itu automatically itu. Bila iman itu meningkat, maka tingkat ketakutan kita itu makin turun. Makin tinggi imannya, makin turun. Makin makom tinggi, khauf, la khauf, walahum yahzanun itu hilang sama sekali. Sebaliknya, bila iman ini turun, makin lemah, maka tingkat khauf dan hazannya pun naik. Gitu. Jadi kalau kita nak menilai iman kita masing-masing, sekuat apa, setinggi apa, satu di antara tanda arasnya, ayat ini. Sering ke tidak, selalu atau jarang-jarang, atau hanya kadang-kadang. Dalam menjalani kehidupan kita ini, kita merasa sedih, merasa lemah, merasa tak berdaya, khawatir, takut. Yang kadang-kadang benda yang kita khawatir itu sama sekali tak ada beralasan. Kenapa saya kata tidak beralasan? Karena sering kali orang timbul rasa takut terhadap hantu yang dia sendiri ciptakan. Tak ada alasan. Dia membayangkan masa depan, ya. Dan yang dia bayangkan itu benda yang tidak baik, itu kan menciptakan hantu. Dia sendiri yang menciptakan hantu, lalu dia takut. Ya, itu maknanya punca. Tak tahulah mana imannya, tak tahulah, mungkin makin lemah. Itu maksudnya. Sebab itulah dalam ayat ini, bila kamu yakin bahawa segala kekuasaan itu milik aku ini punya sifat 99 yang aku beritahu pada kamu, aku ini memiliki segala-galanya yang kamu perlukan. Kenapa kamu rasa sedih? Tidak ada alasan untuk sedih. Tidak ada alasan untuk kecewa. Tidak ada alasan untuk putus asa. Tidak ada alasan untuk terhina. Tidak ada alasan untuk bla 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 bla. Hatta jika kamu melakukan kebaikan sekalipun, buat jasa sekalipun, berpenat-penat sekalipun, tapi masyarakat masih tidak mengiktiraf, bahkan meremehkan jasa Nabi kita, kamu tidak perlu sedih. Ya Allah, macam mana tak sedih, semua masyarakat tidak mengiktiraf, jerih payah aku. Kenapa kamu sedih? Kan aku sudah iktiraf, aku sudah catat, aku perhatikan, aku catat, dan aku sudah sediakan ganjarannya. Kalau kamu tidak yakin, tidak puas dengan janji aku, kamu masih ingin mencari balasan daripada manusia, ya ganjaranku aku tarik baliklah. Karena balasan yang aku sediakan buat kamu tak puas hati, kamu masih nak juga balasan daripada manusia, maka balasan yang aku sediakan, aku tak jadi bagi, lagi susah. Itu orang Muslim, orang mukmin ini relax hidupnya. Buat amalan apa pun, penat manapun, walaupun orang tidak iktiraf, dia senyum. Karena Allah mengiktirafnya. Allah mengiktirafnya. Itulah yang dimaksudkan ayat ini. Ya, yang dimaksudkan ayat ini. Jadi, Masya Allah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Jadi, sebab. Allah memberitahu kita, tidak ada sebab untuk kamu bersedih. Tidak ada sebab untuk kamu merasa lemah. Sungguh pun kamu berhadapan dengan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Kekuatan, kesejahatannya lebih hebat. Lebih hebat.
Dan lagi sekali, kena baca inna. Jangan anna. Inna. Karena ia fi sadril kalam. Fi awalil jumlah. Ia menjadi ta'lil. Bukan menjadi maf'ul bih. Bukan menjadi maf'ul bih. Sebab kalau dibaca inna, tadi saya sudah jelaskan, apa namanya? Maknanya akan jauh berbeza. Mungkin menjejaskan akidah kita. Sebab bagaimana mungkin hati kita malah sedih ketika mendengar statement bahawa segala kuasaan milik Allah. Macam mana? Bagaimana hati kita tiba malah tidak puas hati ketika kita diberitahu bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Itu kan bahaya itu. Allahu Rabbul Alamin. Tak puas hatilah aku. Tak puas hatilah kalau Allah saja sebagai Tuhan semesta alam. Itu kan bahaya tu. Itu membahayakan iman tu. Sebetulnya dengan ayat-ayat itu hati kita jadi gembira, jadi gembira. Baik. Kemudian tadi saya sudah nyatakan penyataan inna izzata li jami'a ini betul-betul Masya Allah ya. Bukan hanya tujuannya untuk menghilangkan kesedihan sebagai alasan untuk kita tidak sedih, tapi susunan ayatnya pun luar biasa. Pertama, ada inna, dimulakan dengan inna, taukid, namanya kalam tolabi. Dan kalam tolabi, tadi saya katakan, ditujukan oleh mutakalim yang tujuannya untuk menghilangkan keraguan yang ada dalam hati mukhatab. Mutakalim itu orang yang bercakap, first person, nak bercakap kepada seseorang yang orang itu meragukan sesuatu. Untuk menghilangkan keraguan, kita gunakan uslub tolabi. Ada inna. Kan? Kemudian ada al-izzah. Ada alif lam. Alif lam itu jamaskan, yakni dipanggil ta'riful jinsi al-mufid lil istighraq. Bahasa lengkapnya begitu. Kita selalu menyebut istighraq saja. Jadi maksudnya ta'riful jinsi al-mufidul istighraq. Untuk membawa makna istighraq. Maknanya mencakupi, merangkumi, meliputi segala bentuk dan jenis izzah. Sehingga tidak ada izzah sedikit pun yang bukan milik Allah. Itulah. Tidak ada izzah sekecil apapun, melainkan semuanya milik Allah. Itu namanya alif lam, istighraq. Macam innal insana lafi khus, sesungguhnya seluruh manusia. Macam itu. Alhamdulillah, segala puji. Ya. Kemudian ada lillah, lam tadi saya katakan. Lam itu namanya lil milk. Milkun. Lam yang bernama milkun, empunya, hak, kepemilikan. Kepemilikan. Artinya waqad afada ja'lu jinsil izzah milkan lillahi anna jami'an wa yathabitun lillah. Bahwasanya segala jenis izzah zat yang memilikinya, yang berhak memilikinya hanya dia seorang. Hanya dia seorang. Sehingga kenapa rasa takut, kenapa rasa sedih, kenapa rasa... Bahkan tadi saya contohkan, orang miskin pun kalau yakin akan Allah, tak ada alasan. Kemiskinan tidak lagi jadi alasan untuk dia berduka cita. Kematian ahli keluarga tidak jadi alasan untuk buat dia jijik. Ya, susah nak sedih. Macam mana nak sedih? Macam mana nak takut? Dia punya Allah sebagaimana Hajar tadilah. Telah diberitahu Allah yang suruh Hajar, hilanglah. Kalau begitu aku yakin Allah tidak sedih. Abu Bakar pernah sedih, ketakutan, sedih, takut, ketika menemani Nabi dalam Gua Tauf. Apalagi melihat orang kafir sudah berjaya menjejaki mereka hingga sampai ke depan pintu gua. Abu Bakar sangat mengkhawatirkan kekasihnya ini. Apa akan berlaku jika mereka nanti nampaklah kami berada dalam habislah Rasulku. Sangat Nabi Abu Bakar sedih sungguh, takut sedih. Tapi kesedihan, ketakutan lenyap seketika ketika Nabi menasihatkan, la tahzan,
Innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut. Kamu pikir kita berdua di tempat ini? Allah bersama kita. Meyakini akan ma'iyatullah boleh menghilangkan, mengusir jauh-jauh rasa takut dan sedih. Sekelip mata. Tiba-tiba hilang gitu saja. Masya Allah. Itulah iman. Itulah kekasih Allah. Jaminan Allah boleh dibuktikan. Walaupun mungkin sulit untuk dijelaskan. Sebab lagi sekali, jamaah sekalian, rasa sedih, rasa aman, rasa tentram, takut, tak takut, itu kaitannya dengan perasaan. Bila kaitan dengan perasaan, memang susah untuk dijelaskan. Tapi boleh dibuktikan. Orang yang sudah merasakannya pun, mengalaminya pun mungkin susah tidak menjelaskannya kepada orang yang belum merasakan. Karena ini kaitannya dengan rasa. Bukan pengetahuan. Saya suka bagi contoh, kalau kita sudah pernah menggigit cili dan merasakan pedasnya cili, saya yakin kita tidak mampu menerangkan pedasnya cili pada orang yang tak pernah merasakan cili. Macam mana nak menyatakan pedasnya cili? Tak boleh. Kalau kita nak jelaskan, suruh aja orang itu yang tak faham itu, suruh gigit cili. Baru nanti tahu. Bila dah gigit, tanya, macam mana pedas? Tolong beritahu pada kita macam mana pedas, dia pun bingung juga. Inilah rasa. Dan banyak sekali ajaran agama Islam ini yang kaitannya dengan hati. Paling dalam sekali. Bukan hanya gerakan tangan, bukan hanya pandangan mata, bukan hanya pikiran, tapi rasa. Dan orang yang pernah merasakannya, maknanya orang yang beruntung. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberitahu bahwa dia punya izzah, punya kemampuan mengalahkan. Allah bukan hanya memberitahu kepada Muhammad bahwa segala kemampuan mengalahkan itu milik dia. Sebenarnya Allah berjanji untuk memberi kemenangan kepada Nabi. Jemaah sekalian, kalau kita hanya dapat janji, jangan khawatir. Kamu susah, jangan khawatir. Aku orang kaya, aku punya harta banyak. Nak, kamu jangan khawatir nak, walaupun hidup kamu susah. Ayah orang kaya nak, banyak harta. Kalau setakat itu aja mungkin anak pun masih, yalah memanglah ayah kaya, kami susah. Tapi jangan-jangan ayah tak nak bagi pada kita. Kalau hanya diberitahu bahwa ayahnya kaya, mungkin anaknya belum hilang rasa sedihnya. Memang betul ayah kaya. Tapi ayahnya bukan memberitahu yang dia kaya, tapi juga bersedia menolong, memberikan kekayaannya kepada anaknya yang susah. Barulah anak itu hilang kesiannya. Dan ini janji Allah. Lihat surah Al-Mujadalah, tengok. Surah Al-Mujadalah ayat 21. Begitulah cara Allah berjanji ini. Al-Mujadalah. Surah 58 ayat yang ke-21. Saya bacakan daripada ayat 20 sebelumnya. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memusuhi, menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang itu adalah orang yang paling hina, letaknya di bawah. Itu musuh-musuh Allah, musuh Rasul. Bagaimana pula Rasul dan pengikutnya? Kataballah, Allah telah menetapkan. Allah telah memberi keputusan. Apa keputusan Allah? Apa kata Allah? La'aglibanna. Sungguh pasti aku akan menang. Allahu Akbar. Atau sungguh pasti aku akan mengalahkan aku, warusuli dan rasul-rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Tengok. Bahasa yang Allah gunakan ditujukan pada orang yang tidak percaya. La aghlibanna ana. Berapa itu punya taukid? Banyak ya mas sekalian. Taukid pertama lam depan.
Taukid kedua yakni nun tasdid. Nun. La'aghlibanna ada tasdid. Nun taukid. Taukid yang ketiga yakni ana. Ana itu namanya taukid lafzi. La'aghlibanna ana. Jadi sungguh pasti kami. Sungguh pasti akulah yang akan mengalahkan. Gitu. Dan juga rasul-rasul aku. Bukan mereka yang menang. Kami yang menang. Karena kami akan mengalahkan mereka. Macam mana Allah boleh mengalahkan mereka dan berjanji? Ya, kerana dia Allah itu qawi dan aziz. Qawi dan aziz. Jadi dalam ayat ini, ya katakan, berita atau tafsir yang Allah berikan kepada Muhammad, bahwasanya innal izal itu pun sudah cukup menjadi alasan bagi umat Islam untuk tidak sedih. Ditambah pula Allah bukan sekadar memberitahu yang dia itu punya izah, tapi Allah juga berjanji Allah akan gunakan dan akan tunjukkan izahnya. Yakni la'aghlibanna. Jangan khawatir, aku bukan sekadar kuat. Aku bukan sekadar punya kemampuan untuk mengalahkan. Bahkan aku berjanji akan kalahkan mereka. Sempurnalah tafsir Allah. Sempurna. Sehingga tidak ada alasan untuk susah tadi. Itulah cara Allah janji ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berikan satu ayat ya Mas. Coba jemaah lihat dalam surah Ad-Dariyat. Janji-janji seperti inilah yang perlu kita fahami betul-betul supaya kita ini, saya kata ini, tidak punya alasan untuk sedih, tidak punya alasan untuk takut dan sebagainya. Surah Ad-Dariyat, surah 51. Surah 51. Ayat yang ke-56, 57, 58. Ayat terakhir. Ayat 56, Allah perintahkan kita, tujuan Allah cipta kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah semata-mata, tak lebih daripada itu. Kemudian ayat kedua, ayat kedua ayat 57, wa ma uridu minkum miriskin wa ma uridu ayutimun. Aku tak nak minta rezeki daripada kamu. Aku pun tak nak minta makanan daripada kamu. Tengok. Aku cipta kamu hanya untuk beribadah. Lalu kita tanya, ya Allah, kalau untuk beribadah macam mana rezeki kami? Macam mana kami makan kami? Allah kata, aku tak nak rezeki kamu, aku tak nak minta makanan kamu. Bahkan sebaliknya, innallaha war-razzaq. Aku yang bagi rezeki. Masya Allah. Aku suruh kamu beribadah. Kalau kamu takut tak makan, aku yang bagi makan, bukan aku minta makan. Rezeki semua milik aku dan aku bersedia memberikannya pada aku. Adakah alasan untuk kita takut? Tidak mendapatkan keperluan hidup kita jika kita mengutamakan Allah? Kan tidak ada. Adakah masih ada alasan dalam diri kita untuk sedih, untuk takut? Tidak akan mendapatkan keperluan kita dalam hidup jika kita mengutamakan Allah. Jawabannya tidak ada. Syaratnya iman. Jadi imanlah yang akan menentukan kita mendapatkan rasa seperti itu tidak. Apalagi Allah beritahu wahwas samiul alim. Allah itu mendengar ucapan mereka, mendengar rintihan kamu. Allah ini mengetahui perangai mereka, Allah pun mengetahui tindakan kamu. Jadi kenapa mesti Allah sentiasa memonitor kamu? Ucapan mereka Allah dengar, rintihan kamu Allah dengar, perbuatan mereka Allah dengar. Usaha kamu pun, usaha mereka Allah lihat, ketahui, usaha kamu pun Allah. Rasakan itu bahwa Quran seakan-akan turun kepada kita, bicara dengan hati kita. Bicara dengan hati kita. Mudah-mudahan hati kita terbuka dan mendapatkan pengajaran seberapa yang banyak sebenarnya boleh daripada yang kita pelajari hari ini. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.